Saudara melakukan wawancara, betul ya? Apa yang saudara tanyakan? Isi dari pertanyaan itu apa? Coba, mungkin sebutkan contoh pertanyaan saudara. Saudara baca undang-undang saja, baca peraturan perundang-undangan, bisa itu. Coba, yang lain lagi. Dari mana pertanyaan itu muncul? Turunan dari rumusan masalah. Apakah rumusan masalah itu sudah operasional? Kan saudara harus punya kerangka konseptual dulu kan? Nah, di sini persoalan saudara. Coba buka kerangka konseptual saudara. Buka kerangka konseptual saudara. Halaman 79. Tabel 3.1. Kerangka konseptual penelitian. Ada judul, ada konsep, ada variabel, ada langsung indikator, ya. Konsep saudara adalah proses kolaboratif governance, bukan e-governance ya, proses kolaboratif governance. Oh ya, ini huruf E nya ke bawah, jadi seolah-olah e-governance. Saudara perbaiki. Tapi variabel itu adalah juga proses kolaborasi. Saudara bisa membedakan tidak antara variabel dan konsep? Lebih sederhana. Kok variabel lebih sederhana ya? Nanti kalau saya tanya definisinya panjang lagi. Saya ingin mengatakan bahwa variabel itu kan sesuatu yang dapat diukur, ada variasinya. Kita lebih sering menggunakannya kuantitatif. Kalau konsep itu lebih cenderung kita menggunakannya di dalam penelitian kualitatif. Ya kan? Berarti sebenarnya konsep dan variabel itu, pemahaman saya ya, itu sebenarnya sejajar. Nah, ini kok saudara membuat tabel seperti ini. Maka kemudian karena kita kualitatif, kalau saudara menggunakan konsep itu harus dioperasionalkan supaya kita bisa menilai, mengukur, kan begitu. Nah, kalau kuantitatif ada subvariabelnya, ada indikatornya. Kalau dia konsep, umumnya termasuk di lembaga kita ini kita jabarkan menjadi dimensi. Kemudian dimensi kita jabarkan menjadi indikator. Saudara ini ya langsung ke indikator. Pertanyaannya, apakah sudah operasional? Ketika kita bertanya, pemahaman bersama, apakah ini sudah indikator yang operasional? Bagaimana sih bentuk pemahaman bersama itu? Ya. Kemudian misalnya komitmen pada proses. Kalau menurut saya ini masih dimensi atau subkonsep. Karena pemahaman komitmen pada proses kolaborasi itu ditunjukkan dengan apa? Coba, misalnya apakah sama-sama menandatangani MOU, kemudian sejalan dan sepakat di dalam implementasi sebuah peraturan supaya tidak terjadi konflik. Nah, ini pertanyaan Pak Karno tadi nyambung. Menurut saya saudara belum mencapai apa yang disebut dengan indikatornya untuk menilai, ya, menilai ini secara cermat, valid dan reliable. Begitu persoalan tesis saudara ini, ya. Seharusnya saudara bongkar lagi, bedah lagi konsepnya Ansel and Guess itu dengan triangulasikan dengan teori yang lain. Nanti saudara jabarkan. Indikator tatap muka itu apa? Mungkin rapat, konsinyasi, konsinering, konsolidasi, desiminasi, itu ada tatap muka di situ. Berarti tapi saudara hanya belum tahu apa sih face to face-nya itu melalui apa? Kan melalui rapat misalnya kan, melalui sosialisasi, melalui diseminasi. Di situ kelemahan saudara. Ya, maksud saya kelemahan untuk diperbaiki ya, dan kita semua belajar dari kelemahan tersebut.